그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya teman-teman aku? Semoga selalu sehat ya, tetap semangat dan selalu bahagia pastinya. Nah, di video kali ini tuh diawali dengan aku membuka paket. Jadi aku semalam ada pesan gitu stiker. Ini aku beli stiker kulkas, lalu aku juga sekalian beli stiker untuk perbumbuan di dapur. Karena kan sayang ya kalau ongkirnya itu enggak sekalian. Kalau cuma beli satu barang di satu toko itu, kalau ongkirnya masih gabung atau sama sih biasanya aku beli juga gitu, yang kecil-kecil, yang lain gitu. Nah, teman-teman apa kabarnya? Sehat selalu ya, semangat selalu dan tetap enjoy nontonin video aku, jangan di skip-skip. Nah, ini tuh aku udah di dapur aja, aku mau langsung pasang stiker-stiker ini. Semalam waktu aku check out itu aku nggak baca ya teman-teman apa aja isinya, pokoknya aku lihat ini tuh cakep, ya udah aku beli aja. Tapi aku nggak nengok detail gitu, baca-bacaan apa aja, jadi baca-bacaan yang ada aja, itu aja yang aku tempel gitu. Karena memang ini tuh nggak ada niatan ya buat beli stiker ini, karena cuman biar sekaligus aja dengan stiker kulkasnya. Nah, ini aku juga pasangkan stiker penyedapnya, stiker garam, susu, gula, jadi yang ada aja deh aku pasangkan. Kalau nggak ada ya ya udah nggak dipasangkan gitu ya teman-teman. Ini tuh murah banget, semalam itu stikernya aku beli seharga 13.000 aja untuk 20 stiker. Namun yang untuk stiker kulkas 2 pintu itu tuh aku beli dengan harga 43.000. Ini tuh aku pasang aja sesuai bacaan yang ada gitu ya teman-teman, jadi lumayan lah, nggak yang ketukar-ketukar gitu. Kalau aku mungkin paham ya ini tuh isinya apa aja, tapi kalau mama aku pas datang, dia itu kadang-kadang agak kesusahan gitu melihatnya, ini tuh isinya apa, ini tuh isinya apa. Alhamdulillah ini tuh udah terpasang, jadi cakep ya, jadi kelihatan gitu bacaannya, dan enak aja deh kalau udah kayak gini, gampang jadinya ngambilnya. Nah, ini tuh lanjut, aku di sini tuh mau coba pasang stiker kulkasnya. Jadi aku lepas-lepasin dulu bacaan yang ada di kulkas, lalu aku lap-lap, aku bersihkan. Teman-teman jangan salah fokus ya dengan kakak Naira itu di sana. Jadi dia itu lagi buat sesuatu gitu. Aku juga kurang tahu apa yang dia kerjakan, ya udah biarkan aja anaknya di situ. Nah, jadi ini tuh lanjut, aku mau pasang-pasang stiker. Aku tuh sok-sokan mau pasang stiker sendiri. Biasanya kalau masang stiker untuk daerah yang agak luas seperti di kulkas, di pintu kamar mandi, itu aku kurang mahir ya teman-teman. Karena nggak tahu kenapa itu nggak bisa rapi gitu. Mungkin karena agak lebar kali permukaannya. Tapi kalau stiker kayak stiker yang sebelumnya aku pasang di lemari piring itu tuh aman-aman aja sih. Aku itu mencoba beberapa kali tempel pasang untuk stiker kulkasnya, tapi sepertinya aku tuh memang gak berbakat ya buat masangnya. Jadi ya udah aku tinggalin aja, nanti aku minta tolong pak suami gitu kalau udah ada waktu. Daripada aku mengerjakannya itu buru-buru dan pekerjaan lain nanti tuh nggak selesai, aku takut nanti adik Natasha udah keburu bangun gitu ya teman-teman. Ini tuh kan dia lagi tidur, saat aku berkegiatan ya udah aku kerjakan aja pekerjaan yang aku bisa. Oh ya teman-teman, jangan salah fokus ya dengan pakaian aku ini, masih dengan pakaian yang sama di video sebelumnya. Di video sebelumnya itu kan aku pakai pakaian ini juga ya malam hari setelah aku pulang dari jalan-jalan gitu. Dan setelah itu aku tuh ganti baju tidur gitu ya, nggak pakai kostum ini lagi. Jadi ya udah, karena belum kotor juga ya nggak apa-apa deh aku pakai buat di video kali ini. Di video lama juga itu aku ada cerita tentang aku melahirkan gitu ya. Jadi ada salah satu teman aku yang komen, Bunda Hanata Family. Jadi dia itu pengen dengar cerita kelanjutannya.
Baik deh, di sini aku lanjutin ya ceritanya dan lebih ini ya, lebih detail mungkin aku ceritainnya. Jadi Bunda Hanata Family itu komen dia itu pengen denger cerita kelanjutannya karena dia juga pengen gitu ya bisa VBAC setelah sebelumnya dia sesar katanya. Aku itu udah mempersiapkan VBAC dari tahu aku hamil ya teman-teman. Jadi kalau kita mau VBAC itu tuh ada beberapa syarat memang yang harus dipenuhi gitu ya. Salah satunya di awal kehamilan aku tuh mencari provider ataupun tenaga kesehatan yang memang mendukung aku buat bisa lahiran normal atau yang bisa membantu aku untuk mewujudkan rencana VBAC aku. Jadi waktu tahu aku hamil, aku langsung cari SPOG dan bidan yang dekat rumah itu yang memang mereka pro VBAC gitu ya atau pro kelahiran normal. Karena dari beberapa dokter yang aku temui, jadi aku tuh waktu hamil adik Natasha sempat ke 4 dokter SPOG gitu ya. Jadi di antara 4 dokter SPOG itu ada 2 yang menyarankan atau yang mengizinkan dan 2-nya lagi itu enggak ya teman-teman. Jadi yang 2 menyarankan itu aku pakai keduanya saat aku kontrol dari awal kehamilan sampai di 9 bulan. Itu pokoknya aku sering gitu kontrol ke mereka karena kalau kita udah menemukan yang pro dengan niatan kita untuk VBAC itu lebih enak gitu ya teman-teman. Lalu singkat cerita udah di 9 bulan dan masa-masa udah mau melahirkan itu udah dekat. Syarat-syaratnya itu makin dijelaskan ya, salah satunya itu bayinya nggak terlalu besar, bekas sayatan operasi sesar sebelumnya itu horizontal, maksudnya kontraksinya itu bagus dan jalan lahirnya juga bagus. Pokoknya kalau mau lahiran VBAC itu semuanya itu benar-benar harus alami ya, nggak bisa yang diinduksi gitu karena takut terjadi kenapa-kenapa dengan perut kita. Jadi itu merupakan salah satunya teman-teman. Lalu untuk kasus aku di usia aku yang 42 minggu hampir 43 minggu gitu ya, aku tuh belum juga merasakan kontraksi. Akhirnya 42 minggu lebih 3 hari aku baru merasakan kontraksi. Nah itu tuh di situ darah itu udah terlalu banyak gitu ya teman-teman, karena aku mencoba induksi alami. Aku tuh makan kurma, makan nanas. Hampir setiap hari tuh aku menghabiskan sebutir nanas dari usia kehamilan aku 38 minggu. Ketika bayi aku dinyatakan udah masuk panggul dan posisinya udah bagus, jadi aku tuh makin bersemangat teman-teman. Aku induksi alami supaya nanti itu bisa lahiran tidak melewati HPL gitu rencana aku dan niat aku sih. Tapi qadarullah Allah tidak mengizinkan ya teman-teman. Di usia kehamilan aku yang 42 minggu lebih 3 hari, aku udah merasakan tanda-tanda lahiran tapi juga bayinya nggak mau nambah gitu bukaannya, jadi mentok aja di bukaan 3. Lalu aku dirujuk di rumah sakit. Ya udah, ketika sampai di rumah sakit aku ini ya, aku masih nunggu juga sih, nunggu dokternya. Jadi aku masih kekeh gitu di rumah sakit. Kata dokter yang biasa menangani aku, kalau ibu mau normal oke, kita bantu, tapi kalau ibu mau memutuskan operasi kita juga bakalan bantu. Aku masih menunggu ya. Jadi waktu itu aku sampai di rumah sakit sekitaran pukul 1:30 pagi. Di situ pembukaannya udah 3:30 ya teman-teman. Lalu aku menunggu sampai pukul 7 pagi, pembukaan itu nggak maju. Padahal sakitnya udah nambah ya, luar biasa banget sakitnya waktu itu. Sakitnya itu lebih di bekas sayatan sih teman-teman, mungkin karena aku udah pernah sesar ya, jadi sakitnya itu sakit banget di bekas sesar yang sebelumnya. Karena nggak tahan lagi dan aku tuh udah mulai menggigil kesakitan, akhirnya aku tuh memutuskan bilang gitu ke pak suami kalau aku nggak sanggup dan aku nyerah, aku minta di sesar aja. Singkat cerita juga sekitar jam 8 aku tuh disesar. Aku tuh membayangkan dengan apa yang telah aku lakukan itu, seperti main gimbal, jalan-jalan pagi, induksi makan kurma dan nanas, itu tuh semuanya sia-sia. Tapi aku nggak teman-teman, nggak tidak menyalahkan diriku, yang penting aku udah mencobanya.
Dan itu mungkin cerita aku ya. Kalau teman-teman yang pengen juga PWAC, semoga lancar lah dan semoga bisa beruntung gitu ya. Nggak seperti aku yang mungkin nyerah. Dan di saat di ruangan operasi itu lumayan banget ya sakitnya saat sebelum dibius itu, Masya Allah sekali sih teman-teman. Aku nggak tahu udah pembukaan berapa, pokoknya aku tuh nggak nyaman ketika mau dioperasi gitu. Ketika udah di ruang operasi, aku kan dipasangkan kateter gitu ya, jadi itu dipasang saat kita kontraksi. Nah disitulah yang paling membuat aku tuh terkejut dan sakit banget gitu rasanya. Nah ini tuh teman-teman jangan salah fokus juga, ada adik Natasha di situ. Jadi dia tadi dimandikan nama Pak suami, tapi dianya kabur ya saat mau dipakaikan baju. Ya udah di sini tuh aku mau sapa-sapa dulu ya buat teman-temanku semuanya. Terima kasih ya bunda-bunda, mami-mami, temanku semuanya yang udah mau nonton video aku, yang udah setia buat nungguin video aku. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, namaku Bunda Rika Ramayani, seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak yang hobinya beberes rumah. Semoga dengan menonton video aku, teman-teman itu bisa termotivasi dan bersemangat juga ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh ya dibantu dipencet tombol subscribe-nya, di like dan di share di sosial media yang teman-teman punya. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Nah singkat ceritanya, kembali ke cerita aku lahiran tadi ya. Jadi waktu pukul 8:45 bayi aku lahir. Nah ini bayi yang sekarang lagi ngikutin aku, udah gede. Pokoknya kalau bayinya udah lahir itu udah happy ya. Kembali ketinggal perawatannya aja setelah operasi sesar. Dan aku doakan dan aku semangatin buat teman-teman yang pengen VBAC, semoga bisa ya, semoga dilancarkan. Banyak kok yang berhasil asal mau dan tahan gitu ya teman-teman. Nah ini tuh kita udah selesai aku beberesnya. Aku mau keluar mau nemeni Pak suami antar laundryan setrikaan gitu teman-teman. Mungkin videoku kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.